Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberi nikmat-nikmat yang begitu banyak, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan kita bisa berjamaah sholat maghrib, dan kesempatan kita belajar tholabul ilm pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Agus Ramadan, yang seperti biasa kajian kitab tauhid bab masalah akidah. Nikmat yang begitu banyak itu hendaklah kita syukuri, karena banyak di antara kita yang diberi nikmat kesempatan tapi tidak menggunakan kesempatan itu. Karena Allah berfirman, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku maka Allah akan menambahnya, dan barang siapa yang mengkufuri nikmat Allah maka adab Allah itu sangat pedih. Bapak dan ibu-ibu, seperti biasa pada malam hari ini LKI Lembaga Kajian Islam mengadakan kajian rutin, yaitu bab akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Agus Ramadan. Kami tidak lupa dari Lembaga Kajian Islam mengucapkan jazakumullah khairan jaza atas apa yang bapak-bapak dan ibu-ibu infakkan berupa makanan, berupa minuman. Semoga Allah membalas yang lebih baik, dan semoga Allah menjadikan keluarga bapak dan ibu-ibu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Salawat serta salam tetaplah tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW berserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan beliau sampai hari akhir. Bapak dan ibu-ibu, langsung saja saya serahkan waktu dan tempat kepada Ustadz Agus Ramadan. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ittaqillah haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia, atas nikmatnya, sehingga di kesempatan malam hari ini kita semua bisa hadir, juga kita semua bisa melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, diantaranya adalah berupa apa yang telah kita tunaikan berupa sholat maghrib dengan berjamaah. Mudah-mudahan ini merupakan bukti syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat-nikmatnya, dan kita berharap berdoa mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, juga kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam meniti jejak langkah beliau hingga yaumul qiyamah. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan untuk kajian serta pembahasan di dalam bab iman dengan hari akhir. Hari ini kita sampai pada poin yang kedua tentang bagaimana konsep ataupun manhaj Al-Quran Al-Karim di dalam menetapkan al-ba'ats, hari kebangkitan, yang mana di dalam masalah ini, masalah kebangkitan ya, setelah manusia mati, setelah alam semuanya ini hancur ya, semua makhluk yang bernyawa ya, meninggal. Nah, ini kemudian Allah bangkitkan kembali ya, karena dalam masalah ini banyak di antara orang-orang yang mengingkari ya, tidak yakin ya, tidak percaya ya, tidak meyakini kalau kelak sesuatu yang sudah mati ya, apa mungkin bisa dihidupkan atau dibangkitkan kembali. Bahkan mungkin yang sudah jadi abu ya, bercerai-berai ya, tidak menyatu, tidak pada satu tempat, nah, mungkinkah itu bisa diciptakan kembali? Nah, oleh karena itu Al-Quran menjawab. Al-Quran dengan jelas memberikan jawaban bagi orang-orang ataupun siapa saja yang meragukan tentang hal ini. Inna mimma angkarohu, sesungguhnya mimma sebagian dari apa-apa, angkarohu yang mengingkari pada ma, aksaru ahlul jahiliyah, kebanyakan orang-orang jahiliyah, min umuri risalati, sebagian dari urusan perkara tentang risalah, tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah, itu adalah amrul ba's, ba'dal maut. Jadi dari sekian hal, sekian tanda-tanda kenabian, sekian perintah-perintah ataupun apa yang dibawa oleh Rasulullah yang menjadi permasalahan di kalangan orang-orang jahiliyah, yang menjadi pembahasan ya, di kalangan mereka adalah ini, tentang ingkarnya mereka terhadap urusan kebangkitan ya, setelah kematian. Mengapa kok demikian?
Karena mereka punya persepsi, ya. Orang-orang jahiliyah, masyarakat jahiliyah terdahulu punya anggapan, punya persepsi, ro'au, mereka berpandangan istib'adu audatil hayati ba'da ihalatil ajsam turaban. Jadi mereka menganggap istib'ad jauh, kayak nggak mungkin, mustahil, ya. Audatil hayat, kembalinya kehidupan, ya, setelah sesuatu yang mustahil, ya. Badan yang sudah bercerai-berai, yang dulunya masih utuh, ya, jasad, kemudian sudah berubah menjadi tanah, tidak ada lagi tanda-tanda fisik, ya, bahkan mungkin tulang belulang pun juga sebagian sudah ada yang rapuh, sudah tidak berwujud lagi. Maka akhbarallahu anhum, Allah Subhanahu wa taala menjawab, ya, memberikan balasan jawaban tentang ini, apa yang mereka ingkari, tentang apa yang mereka ragukan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'ajjaba, dan in ta'ajjaba, jika kamu takjub, kamu heran, kaget, fa'ajabun, maka ada sesuatu yang lebih mengherankan. Apa itu? Qauluhum, ucapan mereka, aidza kunna turaba, aidza, apakah bila, kunna, kami, turaban, kami ini sudah jadi debu, ya, sudah mati, fisik atau jasadnya sudah enggak ada, tulang-tulang sudah hancur lebur, sudah berubah menjadi tanah kembali. Aidza kunna turaba, a'inna lafi khalqin jadid, a'inna, apakah sesungguhnya, ya, kami berada nanti dalam ciptaan yang baru, gitu, ya. Nah yo, awak dhewe iki wis mati, ini anggapan mereka, sudah jadi debu, jadi tanah, apa mungkin, apa iya nanti jadi makhluk baru atau hidup lagi, bangkit kembali seperti sedia kala. Maka Allah menjawab, ulaika, mereka itu adalah alladzina kafaru, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir, birabbihim, terhadap Robnya. Wa ulaika, dan mereka itu adalah orang-orang yang ulaikal aghlal, orang-orang yang terbelenggu, fi a'naqihim, di leher-lehernya, ya, jadi dikalungi, terbelenggu, ya, ya, terikat, fi a'naqihim. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka itu adalah ashabun nar, para penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka di dalam neraka itu khalidun, kekal selama-lamanya. Jadi ayat ini tegas sekali, ya, memberikan bantahan ataupun memberikan sekaligus jawaban bagi mereka orang-orang yang tidak yakin, ya, ingkar, nggak percaya, ya, akan adanya kebangkitan, akan adanya kehidupan setelah kematian. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan satu putusan yang jelas. Ya, Allah ikat lehernya, Allah belenggu, ya, orang-orang yang terbelenggu lehernya, dan mereka itu tidak bisa kemana-mana. Nah, tempat kembalinya, ya, mereka ini setelah disediakan tempat kembali yang spesial berupa ulaika ashabun nar, mereka itulah, ya, ashabun nar, para penghuni neraka, ya. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Ini adalah siapa yang kekal di dalam neraka ini? Allah sebutkan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak meyakini akan adanya hari kebangkitan
setelah kematian. Nah, ini ayat yang pertama. Wa aidon, dan juga Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 82 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu, mereka berkata, aidza, apakah bila mitna kami mati, wa kunna turaba, dan kami dalam keadaan sudah menjadi tanah, menjadi debu, wa idoman, dan tinggal tulang belulang, ainna, maka apakah kami lama bausun, sungguh akan dibangkitkan. Nah, ini ucapan mereka. Lakot, maka sungguh, wuitna, kami diancam, begitu ya. Wuitna nahnu wa abauna, ya, kami sungguh-sungguh telah diancam, wa abauna, dan bapak-bapak kami. Nah, ini ada dhamir munfasil yang disebutkan, yang mestinya nggak perlu, tapi di sini disebutkan lagi. Tapi jelas Allah punya maksud yang lain. Ya, ada dhamir mutasil, dhamir mustatir itu ada yang nggak boleh dinampakkan, ada yang wajib disembunyikan, ada yang jawas boleh. Ya, di sini diulang ya. Wa'idna nahnu. Ini menandakan takkid, bentuk. Ya. Kami ini benar-benar diancam. Ini kata orang-orang kafir ya. Laqad wa'idna nahnu wa abauna. Kami, bapak kami itu dulu diancam. Ya, wa'idna hadza min qablu. Jadi dibilangin neraka, nanti dibangkitkan itu mereka menganggap kami loh diancam. Nah, dengan ancaman-ancaman seperti wa'idna nahnu wa abauna. Hadza min qablu. In hadza illa asatirul awalin. Ini tidak lain kecuali apa? Asatirul awalin. Ini hanya dongengnya, cerita-cerita orang-orang. Jadi ketika tentang adanya kebangkitan setelah kematian, mereka mengatakan itu ancaman, itu teror. Kami loh diteror, sebagaimana bapak-bapak kami juga diteror. Padahal enggak lain, itu hanya apa? Ya, itu hanya bualan-bualan, cerita dongeng. Ya, dongeng asatirul awalin, dongeng orang-orang terdahulu. Ya, yang dongeng itu yang enggak jelas asal usulnya. Ya, kalau dikatakan asatirul awalin itu ya dongeng-dongeng, cerita-cerita fiktif yang kadang dibuat-buat, ya, yang enggak jelas jeluntrungnya. Nah, dikatakan seperti itu. Nah, ini di antara apa namanya orang-orang terdahulu dalam mensikapi tentang kebangkitan setelah kematian. Kemudian Allah juga berfirman di dalam surat Qaf ayat ketiga, kama qalu aidza mitna, maka apakah bila mitna, kami diwafatkan, kami mati, wa kunna turaba, dan kami benar-benar telah menjadi tanah debu, dzalika raj'um ba'id, yang demikian itu suatu kembalian ba'id, yang jauh. Artinya apa? Kayaknya nggak mungkin deh. Dzalika raj'um ba'id itu anggapan mereka suatu yang mustahil. Oh, mesti jadi lemah kok urip meneh. Nah, anggapan mereka seperti itu. Itu anggapan orang-orang kafir, orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Ya, kenapa faktornya seperti itu? Ya karena ya tentu ada sebab, ya karena mungkin selama ini orang-orang itu dia melakukan kemungkaran, kemaksiatan, ya harapannya apa?
harapannya ataupun anggapannya yaitu selesai di dunia saja, nggak ada balasan, nggak ada kemudian tanggung jawab nanti di akhirat. Tanggung jawab perbuatan itu merasa cukup hanya di dunia saja, sementara di akhirat itu tidak ada. Di akhirat ya dengan anggapan itu sudah jadi tanah kok hidup lagi, itu gimana ceritanya. Nah itu cara berpikir ya orang-orang bodoh, orang-orang jahiliyah yang sangat menyederhanakan ya. Maka nanti Allah jawab orang-orang yang punya anggapan-anggapan seperti itu, Allah bantah, Allah jawab ya dengan dalil-dalil yang mau ndak mau, kalau memang dia menggunakan akal dan pikirannya pasti seharusnya dia mengimani, seharusnya dia yakin mungkin. Wa qala, dan juga di dalam hal ini Allah berfirman di dalam Al-Qur'an As-Sajdah, surat As-Sajdah ayat 10 ya. Wa qalu, mereka berkata, aidza dhalalna, apakah bila kami telah lenyap ya, telah hancur, telah binasa fil ardi, di bumi, ainna, apakah kami sungguh-sungguh lafi khalqin jadid, berada dalam penciptaan yang baru. Balhum, bahkan mereka biliqa'i rabbihim kafirun, terhadap bertemu kepada Rabbnya mereka itu kafirun, kafir ya, mengingkari, tidak meyakini. Wal ayat, dan ayat-ayat allati dzakarallah, yang Allah sebut fiha, di dalam masalah ini, fiha di dalam ayatnya, bukti istingkarul musyrikin, tentang ingkarnya orang-orang musyrik lil ba'si, terhadap hari kebangkitan, aksar itu lebih banyak mimma dzakarna, dari yang kami sebut. Kalau tadi hanya beberapa ayat yang disebut oleh ya, penulis kitab ini ya, tetapi ayat-ayat ini jauh masih banyak lagi. Wa kulluha, dan semuanya ayat-ayat tentang ini tahki halata istibadihim, itu mengkisahkan ya, menceritakan tentang kondisi pandangan mereka tentang ya, mustahilnya, tentang tidak mungkinnya adanya hari kebangkitan menurut mereka, dan juga lima wa'adahumullah bihi minal hayat wal akhirah, dan terhadap apa saja yang telah Allah janjikan dari kehidupan akhirat, wal hisab, dan juga adanya hisab, pertanggungjawaban alal amal, terhadap amal-amal. Artinya begini, kalau ini hanya beberapa ayat, artinya masih banyak lagi ayat-ayat yang tidak disebutkan di sini, yang semuanya itu menunjukkan keingkaran orang-orang musyrik, orang-orang kafir terdahulu tentang apa? Tentang adanya kebangkitan, tentang adanya pembalasan serta hisab, serta ya, janji-janji Allah yang akan diberikan nanti di akhirat. Nah, wa qad jaa fil Qur'anil Karim, dan sungguh telah datang di dalam Al-Qur'an yang mulia ini istidlal, satu cara untuk mengambil bukti ya, istidlal, mengambil dalil ya, ala isbatil ba's, dalam menetapkan kebangkitan, waraddu alal mungkarin, serta membantah bagi orang-orang yang mengingkari ya, biturukin, dengan cara-cara burhaniyatin, yang jelas, bahiratin, yang jitu atau cemerlang, tatorrul uqula, yang ini semua memaksa akal manusia ila taslim, untuk tunduk
untuk menerima ila taslimil adghon wa aghlabatil katuruk, dan yang paling umum, paling banyak metode-metode, cara-cara bagaimana Allah memberikan argumen, memberikan jawaban bagi orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak mempercayai akan adanya kebangkitan ini dengan cara musyahadah, ya, musyahadatin maksus. Jadi menyaksikan sesuatu yang bisa diindra. Ya, caranya Allah dengan memperlihatkan sesuatu yang bisa diraba, bisa diindra. Yudraku bidahanatil ukul, yang juga bisa dinalar secara akal. Wa minha, sebagian darinya, mawaqa'a fi halatil khosoh, apa yang terjadi, yang ada pada kondisi secara khusus, ja'al khabaru anha, yang datang, ya, kabar atau informasi dari ayat fil Qur'anil Karim, dan cara-cara itu watil katuruk arbaatun, metode-metode itu ada 4 cara. Jadi 4 metode bagaimana Allah menjelaskan, ya, menetapkan supaya seseorang itu yakin dengan adanya kebangkitan. Nah, dengan 4 cara ini, kalau kok masih ada orang yang tidak yakin, nggak percaya adanya kebangkitan, itu berarti ya kebangetan gitu. Padahal Allah sudah menyampaikan caranya ini cukup jelas, bisa diindra, bisa dibuktikan, atau kalau mau menggunakan nalar akal itu masuk. Nah, ini kalau masih ada orang yang punya anggapan, punya keyakinan tidak adanya kebangkitan, tidak adanya hisab, ini ya betul-betul maka sesuai dengan janji Allah, ulaikal aghlal, mereka itulah orang-orang yang, ya, aghlal fi anakim, yang di lehernya ini terbelenggu, ya, wa ulaika ashabun nar, ya, hum fiha khalidun. Ya, maka wajar ketika Allah, ya, memberikan statementnya terhadap orang-orang yang ingkar ini, serta memberikan balasan dengan balasan, ya, khalidina fiha. At-tariq al-awwal, cara yang pertama ataupun langkah yang pertama, al-istidlalu. Jadi Allah mengambil, ya, menjadikan sebagai istidlal, ya, bukti itu bi khalqis samawati wal ard, dengan penciptaannya langit dan bumi. Tilkal ajramul azimah, ya, planet atau bintang yang, ya, ajram itu bintang ataupun planet, ya, al azimah yang luar biasa, yang besar. Asyahidah, yang bisa dilihat. Siapa yang nggak bisa lihat bumi, yang nggak bisa lihat langit, ya? Semua orang yang matanya normal pasti bisa melihat. Ketika memandang ke atas akan nampak di atas itu langit, ya. Yang kalau mau mencari di mana tiangnya yang menyangga langit itu, ya. Kemudian bumi yang kita injak, yang kita tinggal di dalamnya, ini adalah jelas-jelas sebagai bukti. Ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menciptakan langit dan bumi ini? Ya, adakah pencipta selain Allah Subhanahu wa taala? Bima fiha minad diqqah. Ya. Jadi apa yang di langit, yang di bumi, serta apa yang ada di dalamnya, minad diqqati wal itqon. Yang sangat detail, bagaimana, ya, ya, planet, ya, di dunia ini, ya, ada, ya, mereka yang planet-planet ini berputar sesuai dengan porosnya yang tidak terjadi benturan, ya. Adanya siang dan malam, perputaran waktu,
ya, perputaran musim, semuanya ini Allah ciptakan dan semuanya sangat detail. Ya. Bagaimana makhluk-makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi, ya, dengan ragamnya, dengan jenisnya, ya, semuanya itu menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan dari sesuatu yang sebelumnya tidak ada, maka bagi Allah untuk mengadakan kembali sesuatu yang sudah ada tentu akan lebih mudah. Ini secara akal seperti itu. Kalau sesuatu pernah ada kemudian tidak ada, maka untuk mengadakan kembali kan paling tidak sudah ada ini. Ini secara akal begitu. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala ini ya sesuatu yang sangat mudah, sesuatu yang sangat sepele bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagi orang yang menggunakan akalnya untuk betul-betul berpikir tentang hal ini, tentu dengan melihat penciptaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalam seisinya ini, ya ini mesti harus sudah cukup. Tapi kalau ternyata dengan ciptaan Allah yang ada di langit dan bumi ini belum cukup, maka Allah masih memberikan bukti-bukti yang lain. Al-amrul ladzi yujabu qudratihi ala ma huwa ahwan dalika min babi aula. Nah, artinya apa? Kalau urusan penciptaan langit dan bumi ya, ini yang kita saksikan yang suatu yang besar ya, yang bi ghairi amad, kita tidak melihat di mana sih ya, penyangga ataupun cagae langit itu di mana, kita ya, tidak bisa menyaksikannya. Dan bumi ini ya, apa namanya, kita yang kita tinggali di sini seperti apa ya, katanya bumi berputar, bumi bulat, kita mungkin secara akal kayak ya nggak sampai ya. Tetapi sekali lagi ya, ini sudah cukup menjadi bukti ya akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu yang besar, yang dahsyat. Apalagi kalau hanya menghidupkan kembali ya, membangkitkan kembali, ini ya amrun hakir ya, urusan sepele, urusan yang ya sangat gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Ahwan ya, mintil kabab. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yarau. Tidakkah mereka itu memandang, melihat, annallaha alladzi khalaqas samawati wal arda, bahwasanya Allah lah zat yang menciptakan langit dan bumi. Qadirun, Allah Subhanahu wa taala kuasa, mampu, ala ayyahluqa mislahum, untuk menciptakan yang serupa dengannya. Wa ja'ala lahum ajalan, dan Allah menjadikan ciptaannya ini ajalah, masa, ada waktu. La raiba fi, tidak diragukan lagi di dalamnya. Fa abadzalimuna illa kufura, maka menolak, membangkang ya. Adzalimun, orang-orang zalim itu tidaklah kecuali apa? Illa kufura. Kalau ada orang-orang yang menyangkal ya, membantah ya, mengabaikan ya, tentang hal ini ya, tidak lain adalah mereka itu kecuali orang-orang yang kafir ya. Jadi sebagai bukti ya, kekufuran ya, kekafiran seseorang itu adalah ya, diantaranya ini Allah tegaskan dengan tidak percayanya atau menganggap sesuatu yang mustahil tentang adanya kebangkitan. Itu sudah menunjukkan satu bukti ya, kekufuran ya. Kalau ada seorang yang meyakini seperti itu, nggak yakin, nggak percaya ya,
kalau besok akan dibangkitkan kembali, maka itu cukup ya. Bagi Allah Subhanahu wa taala merupakan itu satu sifat ya, orang-orang yang ingkar terhadap apa yang telah Allah ciptakan. Juga di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahqaf ayat 33. Waqala awalam yarau. Tidakkah, apakah tidak mereka yarau, melihat, memandang, anallah alladzi, bahwasanya Allah lah zat yang khalaqas samawat, yang menciptakan langit, wal ardo, dan menciptakan bumi, walam ya'ya bi khalqihinna, dan bagi Allah, Allah tidak merasa payah, enggak merasa lelah dengan menciptakan itu ya. Biqadirin, Allah mampu ala ayyuhyal mauta ya, Allah untuk menghidupkan sesuatu yang mati. Bala, ingatlah, tahuilah, innahu ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu Allah mampu. Jadi ini juga satu sindiran ya, Allah dalam hal ini memberikan ini, kok nggak ngelihat gitu loh ya. Awalamnya mengapa kok mereka itu kok nggak ngelihat ya. Kalau Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, dan dalam menciptakan ini sama sekali bagi Allah Subhanahu wa taala walam ya'ya bi khalqihin, jadi nggak ada Allah kemudian merasa lelah, merasa capek ya, pegel ya, beda dengan sifatnya makhluk ya, manusia. Kita sering ngeluh ya, sering berkeluh kesah, sering grundel, sering apa-apa sedikit itu sudah ngeluh ya, awakku pau wakil kabeh lha apa mari ngangkat misalkan apa baru ngangkat ya, paling semen atau ngangkat apa sudah sambate wis gak karo-karuan gitu ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala di sini menyampaikan walam ya'ya bi khalqihin ya. Allah lah yang menciptakan langit, menciptakan bumi, walam ya'ya bi khalqihin ya. Oleh karena itu nah ini ayat-ayat kauniyah ini, ayat-ayat bukti-bukti ciptaan Allah yang berada di alam ini ya, ini juga menjadi saksi dan menjadi sesuatu yang jelas ya, bagi orang-orang yang bisa berpikir, bagi orang-orang yang mau tadabbur ya. Wa qala ta'ala la khalqus samawati wal ard ya, dan sungguh khalqus samawati wal ard, menciptakan langit dan bumi itu akbar, itu lebih besar ya, min khalqin nas, daripada menciptakan manusia ya. Jadi artinya nek hanya ndadekno wong ya, menciptakan manusia itu gak ono apa-apane ya. Jadi khalqus samawati wal ard itu akbar, menciptakan langit dan bumi itu bagi Allah akbar min khalqin nas. Walakinna aktsaron nas la ya'lamun, tetapi aktsaron nas, kebanyakan manusia itu la ya'lamun, dora ngerti, la ya'lamun. Jadi menganggapnya apa mungkin mus mati urip neh. Kok gak berpikir menciptakan langit dan bumi ini urusan yang besar bagi Allah. Kalau hanya menghidupkan yang mati itu sesuatu yang remeh, sesuatu yang sepele bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini la khalqus samawati wal ard, sungguh penciptaan langit dan bumi itu akbar ya, itu masih lebih besar ini. Bagi Allah itu ya lebih besar daripada hanya sekedar min khalqin nas, menciptakan manusia ya. Tetapi sekali lagi kebanyakan manusia tidak tahu. Surat Ghafir ayat 57. Nah, kesimpulannya dalil yang pertama ini wal ayat fi hadza katsiratun, dan ayat-ayat dalam masalah ini banyak sekali.
yubayyinu tabaraka wa ta'ala fiha, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat itu kulluha anna khalaqal insan, bahwasanya menciptakan manusia, penciptaan manusia, wa ihyaihi, serta menghidupkannya, ba'da mautihi, setelah matinya, itu aisaro, itu lebih gampang, wa ahwana, dan lebih sepele, min khalqi hadzal makhluqat al adimah, dari dibandingkan dengan makhluk yang besar ini berupa langit dan bumi. Ma'anna kulla hayyin alaihi ta'ala, padahal bagi Allah Ta'ala ya menciptakan bumi dan langit aja ini gampang, apalagi kalau hanya menciptakan, menghidupkan manusia setelah mati itu ya. Jadi itu metode Al-Quran di dalam menetapkan bantahan bagi mereka orang-orang yang masih ingkar ya, tidak percaya atau tidak yakin terhadap kebangkitannya. Insya Allah kita lanjutkan untuk pertemuan yang berikutnya ya, At-Thoriq As-Tsani. Demikian keterangan dari kami. Bila ada kekurangan, kekhilafan, mohon maaf. Saya kembalikan kepada pembicara. Alhamdulillah sudah disampaikan oleh Ustadz Agus Ramadan tentang hari Ba'ats, hari kebangkitan. Bagi bapak yang mau bertanya, monggo. Kalau nggak ada yang bertanya, alhamdulillah Ustaz, berarti sudah insya Allah ilmunya sudah dipahami oleh bapak. Sebelum acara taklim ini kita tutup, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Dari saya sebagai pembawa acara, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.